Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, nikmat kehidupan, kesehatan serta Allah berikan pada malam hari ini kita sedikit mereview, mengulang kembali bab fil mujahadah. Jadi bab ke-11 dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Mujahadah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka orang-orang yang jahadu fina. Jadi jahadu fina diartikan dalam bahasa kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Karena ajaran itu dua. Pertama perintah, yang kedua larangan. Hanya ada amal ma'ruf, nahi mungkar. Jadi orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh di sini digunakan kata-kata jahada yang juga berarti jihad, ya, berjuang. Karena di dalam melaksanakan perintah Allah, kita berhadapan dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, yang dimana hawa nafsu ini sangat menentang kalau diajak untuk melakukan kebaikan. Dan hawa nafsu ini justru yang diinginkannya adalah perbuatan-perbuatan buruk. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nah, kita juga berjuang mengendalikan hawa nafsu, jangan sampai kita terjerumus dalam melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Di sini ada perjuangannya. Maka digunakan kata-kata jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah. Allah berikan petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan kebaikan, seperti tadi kita melaksanakan sholat maghrib, maka itu adalah merupakan hidayah dari Allah. Allah bukakan pintu hati kita untuk bisa menjalankan agama ini tanpa ada keberatan sedikit pun. Dalam firman Allah dalam surah yang lain, surah Al-An'am yang 125 dinyatakan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah Allah ini ada di situ iradah Allah. Maka tidak semua manusia diberikan hidayah oleh Allah. Bahkan paman kandung Nabi sendiri, nama Abu Thalib, yang di hati kecilnya mengakui bahwasannya Nabi Muhammad ponakannya itu adalah utusan Allah, tetapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya turun ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki, tapi hidayah itu hanya Allah yang memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah itu, tidak ada syariat itu yang menjadi beban berat di hatinya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya. Jadi lapang dada itu maksudnya tidak ada
Kisah berat, diperintahkan sholat, laksanakan, datang Ramadan, dia melaksanakan puasa Ramadan, diberi rezeki oleh Allah, dia berinfak, bersedekah, melakukan zakatnya, datang nanti masa berkurban, dia berusaha untuk berkurban, menyembelih hewan kurban, tidak sedikit pun keberatan di hatinya. Kenapa? Karena mendapatkan hidayah dari Allah. Namun walaupun demikian, harus ada upaya kita, karena di dalam diri kita itu ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau menyimpang. Dan juga satu lagi yang harus kita pahami bahwasanya ada makhluk yang berusaha untuk menggelincirkan kita. Namanya iblis. Ya, iblis dan keturunannya. Dan itu sudah komitmen iblis. Jadi ketika dia meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tangguh sampai hari berbangkit. Ternyata diberi oleh Allah, innaka minal munzarin. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi dia sudah membuat komitmen, aku akan gelincirkan ta'ughwiyannahum dari jalan engkau yang lurus dan digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau tidak lagi mendapati mereka itu keturunan Nabi Adam itu bersyukur. Nah ini, jadi ada dua hal itu, hawa nafsu di satu sisi dan dorongan bisikan syaitan di sisi yang lain. Nah oleh karena itu disitulah kenapa kita senantiasa berlindung kepada Allah. Ketika kita mau sholat, kita meminta kepada Allah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Jadi sebelum kita takbiratul ihram itu dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa kepada Allah dari gangguan setan. Karena kadang-kadang ya diberinya was-was. Makanya ada orang kadang-kadang takbirnya berkali-kali. Allah, astagfirullah. Belum selesai takbirnya, Allah. Ada ragu-ragu di hatinya. Nah jadi oleh karena itu kita berlindung supaya takbir itu mantap. Ya, Allahu Akbar. Satu kali takbir sudah mantap. Itu ketika kita sholat. Nah ketika kita membaca Al-Quran pun juga berlindung kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baru dibaca ayat. Kenapa? Karena situ pun juga ada godaan syaitan. Apalagi dalam hal-hal yang lain. Dalam ibadah saja kita sudah digoda, digelincirkan. Maka perjuangan dalam beribadah ini adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah ini betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, di ikhlas itu memerlukan perjuangan. Kenapa? Karena di awal mungkin saja ikhlas, tapi di tengah perjalanan bisa saja tidak ikhlas. Banyak perjuangan-perjuangan di awal itu tulus ikhlas, ya, mendirikan sekolah, pondok, pesantren dan lain-lainnya, bahkan masjid pun ada yang dibangun, tapi lama-lama kemudian melihat ada keuntungan materi, di situ hilang keikhlasannya. Timbul keinginan untuk mencari keuntungan dari ibadah-ibadah yang tadinya diawali dengan keikhlasan. Jadi itu namanya perjuangan. Nah kemudian juga di dalam ayat berikutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surah Al-Hijr ya, ayat 99. Sembahlah oleh engkau Tuhan engkau sampai datang kepada engkau al-yakin. Ya. Jadi kalau kita melihat sepintas lalu seakan-akan beribadah itu harus sampai yakin benar gitu. Tapi sebetulnya maksudnya bukan begitu. Jadi menyembah Allah itu sampai datang keyakinan itu apa yang pasti itu, yang yakin itu. Itu adalah kematian. Ya, kematian. Al-yakin di sini maksudnya adalah kepastian seseorang pasti mati. Pasti meninggal. Nah, kita menyembah Allah itu sepanjang hayat sampai datang kematian, itu maknanya. Nah itu memerlukan perjuangan, memerlukan ketulusan hati. Jadi ini diawali bab mujahadah ini dengan ayat-ayat yang menggambarkan tentang upaya kita di dalam melaksanakan ibadah itu memang ada terasa ya perjuangannya. Apalagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan kita pengennya instan. Baca satu malam jadi faqih, jadi ulama. Tapi kalau kita lihat sejarah-sejarah para ulama itu bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang ya belajar Al-Quran pada ulama Quran beberapa tahun. Nanti belajar lagi dengan ulama hadis beberapa tahun.
ya, lalu belajar lagi ya tentang ulama, balaghah, ya. Akhirnya waktu dihabiskan bertahun-tahun, itu pun juga belum selesai, belum tuntas sumber ilmu yang digalinya. Kenapa? Karena Al-Quran 30 juz, nggak cukup kita selesaikan dalam 1 bulan, 2 bulan, tahun 2 tahun. Kemudian hadis, ya, kitab hadis itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, ya, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tabarani, ya, Musnad Imam Ahmad, ya, banyak sekali hadis-hadis, ya. Jadi belum lagi kitab Bulughul Maram, belum lagi Riyadhus Shalihin yang juga tidak seberapa sebetulnya hadisnya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama ya dalam kita menuntut ilmu. Jadi itu memerlukan sebuah kesabaran. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu membuat sebuah syair gitu kan, bahwasanya seseorang yang ingin menuntut ilmu itu ada beberapa persyaratannya, ya. Dan tanalal ilma illa bisittatin. Seorang tidak bisa mencapai ilmu kecuali dengan 6 hal. Pertama, harus memiliki zakat. Ya, zakat itu harus cerdas. Ya, harus cerdas. Para ulama itu harus cerdas. Kemudian yang kedua, tulus zaman, ya. Waktunya panjang. Ya, bukan berarti kalau kuliah harus berlama-lama, ya. Tulus zaman di sini maksudnya memerlukan waktu. Kemudian harus dengan bimbingan ustaz, ya, bi irsyadil ustaz. Ya, tidak bisa kita belajarnya ke Mbah Google. Ya, kalau belajar ke Mbah Google ya bisa salah nanti, bisa sesat. Nah, kemudian juga perlu biaya, ya, dana dan lain-lainnya. Jadi ini adalah perlu kesabaran. Nah, kemudian dalam hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, tapi ini hadis qudsi namanya. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang dengan orang tersebut. Jadi ada di sini disebut dengan waliku, itu disebut dengan wali Allah. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, urusannya bukan dengan orang itu, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah wali Allah ini? Bukan hanya 9 saja wali Allah, tapi wali Allah itu adalah disebutkan di dalam surah Yunus, ya, ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu sudah tidak ada lagi rasa takut dan juga rasa sedih di hati mereka dalam menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Dia Allah jaga hatinya. Walaupun menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, tetap dia itu menghadapinya dengan dengan keberanian, ya, tidak bersedih hati. Lalu dijelaskan siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Jadi keimanan dalam diri itu melahirkan sebuah sikap takwa. Takwa ini diartikan oleh para ulama kemampuan seseorang melaksanakan apa yang diperintahkan dan kemampuan seseorang untuk menghindari apa yang dilarang. Itu namanya takwa. Jadi pernah diberikan contoh oleh sahabat, itu orang yang berjalan di suatu jalan, lalu di depannya itu ada lubang, ada batu, ada berbagai macam rintangan. Lalu kemudian dia itu memilih, ya, jalan yang menyelamatkan, tidak terjerumus dalam lubang, tidak terjerumus dalam batu, kesandung dan segala macam. Nah, itu namanya ketakwaan. Jadi kehati-hatian, ya, kehati-hatian. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang hati-hati. Dan seseorang tidak akan sampai ke derajat takwa sehingga dia itu meninggalkan sesuatu yang khawatir akan melakukan dosa, lalu kemudian dia tinggalkan. Itu namanya kehati-hatian. Ya, makanya dalam orang bertakwa itu ada 2 sifat. Pertama adalah sifat wara', kehati-hatian. Yang kedua sifat zuhud. Ya, zuhud itu artinya adalah tidak tergoda dengan dunia yang haram. Ya, jadi bukan yang halal. Kalau yang halal itu boleh,
Ya. Jadi yang haram yang dia tinggalkan. Ya, itu namanya adalah dua sifat itu. Kalau wara, kehati-hatian. Ya, hati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya, contoh kehati-hatian Rasul itu kalau ada korma yang jatuh dari pohonnya, kan kalau korma itu udah matang dia jatuh. Ya, makanya sering orang mencontohkan korma gitu ya. Nah, kalau di kita contohnya duren. Duren itu kalau matang jatuh juga. Ya, makanya ada istilah mendapatkan durian runtuh. Nah, gitu kan. Yang mendapatkan keberuntungan. Jatuh, dia nggak langsung makan. Kenapa? Dia lihat dulu ini orang yang menanam korma ini niatnya sedekah atau tidak. Ya, khawatir dia jangan-jangan orang yang menanam itu niatnya sedekah. Nah, Nabi nggak boleh terima sedekah. Kalau hadiah boleh. Nah, jadi itu kehati-hatian sebetulnya, kehati-hatian. Nah, kita juga kalau kita makan di restoran misalnya, perlu juga kita melihat sudah adakah label halalnya atau belum, nah, gitu kan? Atau misalnya kita membeli makanan, ada nggak di situ indikasi ini halal atau haram? Nah, itu namanya kehati-hatian. Nah, jadi orang bertakwa itu adalah orang yang hati-hati. Nah, jadi kalau sudah sampai ke tingkat iman yang mampu mendorong seseorang untuk hati-hati dalam hidup, itu namanya wali Allah. Ya, wali Allah. Dan indikasinya juga ada sebetulnya. Indikasi orang yang beriman sampai ke tingkat mutakin ini, ya, di dalam surah Al-Anfal itu ayat 2 sampai 3 atau 4. Ya, itu disebutkan ada 5 indikasinya. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zar imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kalau 5 hal ini ada pada diri kita, ini sebagai barometer. Ya, jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau misalnya kita disebut nama Allah, ya, orang menyebut nama Allah, ada enggak pengaruh ke hati kita? Misalnya siang-siang begitu kan, jam 12 ada orang menyeru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau tengah malam menjelang subuh misalnya. Ya, masuk waktu subuh, datang, ya, kedengaran suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira respon nggak hati kita? Kalau merespon, nah itu berarti ada iman. Tapi kalau nggak ngaruh gitu kan, nggak ngaruh sama sekali, ya itu berarti imannya belum sampai ke tingkat yang sempurna, walaupun dia telah bersyahadat. Nah, kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zarum imana. Kalau dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Itu orang lain membaca, apalagi kalau dia sendiri membaca. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, terasa iman kita itu, terasa kita menjadi orang beriman. Itu namanya iman kita sudah sampai ke standarnya. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, kemudian yang ketiga bertawakal. Bertawakal, berserah diri kepada Allah itu artinya apa? Kita ini bisa menerima ketentuan Allah, mau baik mau buruk kita terima. Ya, karena sudah pasrah. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita ini? Nah, itu yang paling berat di sini. Tawakal ini yang paling berat. Ya, berserah diri kepada Allah. Karena banyak ketidakpuasan dalam hati kita ketika menerima ketentuan Allah. Ya, sering kita bahkan menyalahkan orang, menyalahkan ya sebab musababnya. Ya, kita lupa bahwa itu ada ketentuan Allah. Nah, kemudian selalu sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, ini indikasi orang-orang yang beriman yang sampai kepada tingkat muttaqin. Kemudian dalam hadis lanjutannya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Dan tiadalah melakukan taqarrub kepadaku. Taqarrub itu artinya melakukan ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu maknanya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang diperintahkan, difardukan oleh Allah. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh sholat, maka yang paling disukai oleh Allah itu adalah kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling utama, bukan sholat sunnahnya. Begitu juga kalau puasa misalnya, puasa yang paling dicintai oleh Allah kalau orang melaksanakan puasa Ramadan. Itu namanya adalah yang difardukan. Kalau infak sedekah misalnya yang paling utama adalah berzakat. Ya, nah itu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Nah, lalu kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma taraftu alaih.
wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan selalu hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil. Jadi an-nawafil itu pelengkap daripada yang fardu. Jadi nanti kalau misalnya di akhirat kan semua amal ibadah kita nanti akan diperhitungkan, akan dihisap. Ya. Lihat perintah, coba lihat sholat fardunya. Ternyata sholat fardunya itu tidak sempurna. Ya, masih apa namanya? Ya, khusyuknya cuma 50%. Ya, atau 25%. Ya masih ada kurang lah gitu, kurang sempurna. Kata Allah kepada malaikat, coba engkau lihat adakah dia melakukan an-nawafil, sholat sunnah. Nah, jadi sholat sunnah itu menyempurnakan yang fardu. Puasa juga begitu. Ya, jadi puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid dan segala macam itu semuanya menyempurnakan kewajiban Ramadan kita. Ya, jadi Ramadan itu sempurna dia nanti kalau kita dicek oleh Allah puasanya kurang sempurna, ya maka kemudian dilihat adakah dia melaksanakan amal sunnah. Nah, jadi ini an-nawafil. Jadi an-nawafil ini harus mayazalu. Mayazalu itu selalu. Ya, kalau yang fardu udah jelas. Ya, tidak perlu lagi perintah selalunya karena memang harus dilaksanakan. Tapi kalau an-nawafil ini kan pilihan. Ya, kita diberi pilihan. Apa itu pilihan an-nawafil itu? Misalnya ya, salat rawatib. Rawatib itu kan kalau kita bisa menjaga 10 rakaat rawatib itu terhindar dari azab neraka. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, misalnya begitu. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib misalnya. Nah, itu 10. Nah, ada yang mengatakan dalam hadis yang lain 12. Nah, kalau 12 ditambah nanti ba'da zuhurnya itu 4 misalnya. Ya, jadi 12. Tapi selalu begitu. Bukan kadang-kadang, bukan suka-suka, bukan lagi mood ya, mood-mudan, tapi selalu. Nah, itu kalau selalu dilakukan amal ibadah itu, maka sampai dalam hadis ini hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Ya, maka harus kita. Ada orang yang terus-menerusnya itu misalnya setiap masuk masjid ya, itu selalu bersedekah. Pokoknya dia cari keropak gitu ya, apa gitu yang bisa. Pokoknya setiap masjid mana saja. Ya, setiap masuk masjid ya, dia bersedekah. Nah, itu. Jadi atau ada juga orang setiap ada yang meminta-minta, pokoknya siapapun meminta dia kasih. Ya, tidak peduli mau orang tua, mau orang muda, orang yang sholat, enggak sholat, pokoknya ada yang minta. Itu jadi amalan. Atau ada juga orang setiap hari itu pokoknya dia sempatkan membaca Al-Quran 1 juz, tapi setiap hari. Ya, itu namanya mayazalu. Seperti dengan Bilal itu mendapatkan kehormatan sampai diungkapkan dalam hadis Nabi bertanya, "Hai Bilal, apa amalanmu?" gitu. Saya dengarkan atau saya lihat dia mengatakan mendengarkan bunyi telapak terompahnya. Jadi kan orang kalau jalan kan ada bunyinya. Kadang-kadang bisa ketahuan itu kalau diperhatikan karena setiap orang tuh beda irama kakinya. Ya, atau memang Rasul melihat sendal Bilal itu di dalam surga misalnya. Nah, pertanyaan apa amalanmu hai Bilal? Ternyata Bilal itu setiap dia batal wudu, dia berwudu lagi dan kemudian sholat sunnah wudu. Tapi selalu, ya, kalau Ubay bin Ka'ab berselawat, selawat aja, ya, selawat aja, tidak lagi yang lain-lain. Ya, nah ada juga yang tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah kita pilih, ya, pilih. Nah kita jadikan sebagai amalan, ya, yang rutin kita lakukan dalam kehidupan kita. Hatta uhibbahu kata Allah, sampai Allah cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'azani la'u'izannahu. Rawahul Bukhari. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka ketika hamba itu mendengar, Allah bersama dengannya. Ketika dia melihat, Allah bersama dengannya. Ketika tangannya menjangkau atau menandatangani, Allah bersama dengannya. Ketika melangkah, Allah bersama dengannya. Maksudnya apa? Dibimbing oleh Allah. Jadi nggak mungkin tangannya itu akan menandatangani suatu proyek fiktif misalnya, atau laporan palsu, ya. Atau kalau dia mahasiswa, nggak mungkin dia melakukan manipulasi dalam menulis tesis, disertasi ataupun skripsi. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini, jadi ini kalau dia meminta kepadaku, kata Allah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, wa in sa'alani a'taituhu wala inista'adzani la'u'izannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan kasih, dan kalau dia mencari perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Ya, tapi itu sampai kepada derajat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ memerlukan mujahadah. Ya, maka dimasukkan dalam bab mujahadah karena untuk melaksanakan ibadah secara konsisten, secara komitmen itu memerlukan perjuangan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang kedua, An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Ini juga disebut dengan hadis qudsi karena menggunakan fima yarwihi an rabbi, dari apa yang diriwayatkan oleh Rabbnya azza wa jalla. Qala, jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Jadi ini bahasa kiasan. Ya, jadi harus dipahami sebagai bukan bahasa yang realnya begitu ya, kiasan. Artinya adalah kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku sambut dengan sedepa. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku sambut dengan berlari. Ini maknanya adalah kiasan ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala itu merespon setiap amal perbuatan dilakukan oleh hambanya. Itulah maknanya ya, bahwasanya Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman terhadap hambanya. Ya, wa malil zalimina ya, dan tiadalah ada kezaliman ya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada dua nikmat ya yang dimana terabaikan, banyak orang mengabaikannya. Ni'matani makmunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh ya, rawahul Bukhari. Jadi ada dua nikmat makmunun fihima, maksudnya itu adalah banyak orang yang tidak begitu peduli ya, mempedulikannya. Itu adalah nikmat nikmat sehat dan nikmat keluangan waktu. Jadi ketika sehat itu kita lupa ya, jadi makanya waktu sehat itu banyak orang itu tidak menggunakannya maksimal ya ketika sehat ya. Baru kalau sudah sakit-sakitan, baru kemudian ingin beribadah ini, ingin baca Quran ya. Begitu matanya sudah mulai kabur ya, aduh coba kalau mata saya sehat saya akan baca Quran ini ya. Kalau kakinya sudah sakit-sakitan, aduh saya kalau sehat mau pergi ke masjid terus nih ya, tapi kakinya sudah sakit-sakitan ya, baru berkeinginan untuk itu. Nah, kenapa? Karena memang banyak orang itu sehat itu baru terasa kalau sudah sakit ya. Kalau sudah sakit udah pergi ke dokter, baru kata dokter ya kamu harus menjaga pola makan. Kenapa nggak dari dulu aja dijaga pola makannya ya? Pola makan Nabi itu ya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, bisa nggak kita begitu ya? Makannya ketika lapar, kalau udah lapar makan nikmat, tapi dihentikan ketika sudah mau kenyang. Ya, kalau kita makan kan sampai kekenyangan, sampai nggak ada ruang lagi di perut. Ya, seharusnya kan dibagi 3 perut itu. Ada untuk bernapas, ya, ada untuk makan, ada untuk minum. Ya, itu ada ruangnya. Tapi kadang-kadang kita penuhi semuanya. Itu yang menyebabkan penyakit. Ya, nah itu nikmat sehat. Nah, kemudian nikmat keluangan waktu. Ya, banyak orang itu tidak menggunakan waktu dengan semestinya. Makanya Nabi mengingatkan ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, ambil 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Ya, hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Kalau udah mati menyesal. Banyak ya ayat-ayat menggambarkan tentang penyesalan-penyesalan ya. Ya, orang begitu ketika sudah meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib ya fa asadda wa aqum minas solihin. Duhai sekiranya aku diberi tangguh sajalah ya, agak sejenak aku akan bersedekah. Ya, aku akan menjadi orang-orang soleh. Atau nanti penyesalan orang-orang kafir minta kepada Allah supaya dikasih kesempatan di dunia lagi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tapi waktu sudah sudah lewat ya, sudah tidak bisa lagi ya, dikejar begitu. Nah, ini persoalan waktu ini memang harus ya kita gunakan. Mumpung yang masih muda-muda nih. Ya, kalau kita yang sudah tua-tua di atas 50 tahun pengen menghafal Quran. Tapi
ya ada orang mengungkapkan ya belajar di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Tapi kalau belajar kalau sudah tua itu seperti orang menulis di atas air. Ya, kuliah kafirun itu nggak tamat-tamat. Ya, gitu kuliah kafirun ragu lagi terus gitu. Nggak selesai-selesai gitu. Kenapa? Karena menghafalnya sudah umur 60 tahun. Ya, nah, tapi menghafalnya umur 15 tahun, 20 tahun. Ya, kalau masih mahasiswa, ya sebelum berkeluarga. Tapi kalau bagusnya, ya kalau sudah berkeluarga udah banyak. Ya, mikirin kontrakan. Ya, kalau punya anak nanti mikirin susu anak, anak sakit, anak itu macam-macam. Nah, maka kesempatan. Makanya sabah baka qabl haramik. Ya, masa mudamu sebelum datang hari tua. Ya, haramik itu. Haram itu hari tua. Ya, dan hari tua pun juga ya ada saatnya juga yang disebut dengan arzalil umur. Ya, ada saatnya ya arzalil umur. Ya, dan itu tanda-tandanya ada. Ya, kalau kita sudah mulai ragu dengan nama ya anak kita misalnya. Apa ini namanya? Ini pertama apa yang kedua? Nah, itu tanda-tanda. Ya, kadang-kadang ada orang, "Bapak, itu anak Bapak nomor berapa?" Nah, panggil, "Jang, sini ntar Jang, kamu anak Bapak nomor berapa?" Nah, itu namanya sudah. Apalagi kalau nanti ya nanya sama istrinya sendiri, "Kamu siapa sih? Kok ngurus-ngurus saya terus gitu?" Ya, itu udah lupa istrinya. Nah, itu namanya sudah arzalil umur. Ya, atau ngobrol. Ngobrol, "Oh ya, kamu siapa ya nama sebelah? Kan saya anak Bapak." "Oh ya." Ngobrol-ngobrol lagi, "Kamu siapa ya?" Jadi itu namanya sudah arzalil umur itu. Nah, itu harus diantisipasi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan banyak baca Al-Quran. Ya, dengan kita banyak baca Al-Quran, insya Allah, ya, walaupun kita nggak bisa menghalangi proses tua, nggak bisa. Obat apapun ya, bolehlah misalnya sekarang ada operasi plastik, ya, bapak atau ibu-ibu misalnya pergi ke dokter kulit, ya, operasi saya pengen muda lagi, ya, padahal sudah umur 70 tahun, ya, mukanya ya muda seperti artis Korea, tapi lehernya tetap nenek-nenek. Ya, nggak bisa gitu kan. Nah, jadi memang nggak bisa, kulit nggak bisa diinikan. Ya, jadi itu namanya adalah hari tua. Nah, sebelum datangnya kita apa namanya gunakan. Ya, sehat sebelum sakit. Kalau udah sakit, ya apalagi ada disebut dengan maradon mufsida. Maradon mufsida itu sakit tetap kaki nggak bisa digerakkan, mulut juga susah digerakkan, makanya disuapin tumpah-tumpah terus, kasih minum pun nggak masuk-masuk juga, ya. Nah, akhirnya pakai selang disemprot, ya, akhirnya bisa juga masuk. Nah, sudah susah, ya. Nah, itu ada saat-saat seperti itu. Nah, sebelum datang saat seperti itu, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya adalah bermujahadah di waktu muda. Jadi kalau ada anak muda yang mampu menjaga dirinya tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas, maka nanti di hari akhirat dia termasuk salah satu kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah. Ya, bayangkan nanti di mahsyar itu berdiri ya tanpa memakai pakaian sama sekali. Panas ya, matahari itu ada, mataharinya ada juga, cuman sangat berbeda, sangat dekat. Ya, lapar luar biasa, makanan nggak ada. Haus luar biasa, minuman nggak ada. Nah, tapi ada orang yang mendapatkan naungan, perlindungan Allah. Walaupun lapar, apa namanya, menyakitkan ya, tidak parah lah begitu. Haus juga, tapi masih bisa lah ditahan. Ya, itu namanya mendapatkan naungan, ya, naungan. Sebelum hari apa namanya, sebelum dipanggil, karena nanti kita masing-masing itu dipanggil satu persatu. Ya, untuk mempertanggungjawabkan, ya, tapi sudah dikasih dulu kitab catatan amal, ya, catatan amal kita, makanya nggak perlu kita sekarang itu membuat autobiografi, sudah dia ada malaikat yang mencatatnya, ya, tinggal nanti membaca aja lagi. Nah, nanti suruh baca, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah, baca kitabmu, ya, nanti kamu sendiri pun bisa menjadi pengadil. Makanya kita ada orang baca kitab itu wajahnya gembira ada, ya, senang gembira begitu, karena dilihatnya semuanya nilainya bagus-bagus semua, ibarat orang terima rapor gitu kan. Nah, semuanya nilainya bagus. Ujung-ujungnya Anda adalah ahli surga. Ya, nah ujung-ujungnya nanti ada Anda ahli neraka. Di situ kelihatan wajahnya muram, ya, nanti di yaumil mahsyar.
Nah, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Rasulullah SAW, ya, ini dalam riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah itu kalau bangun malam, ya, bangun malam, itu sholat malam, ya, sampai kakinya bengkak. Ya, sampai kakinya bengkak. Ya, kenapa? Lama berdiri. Ya. Sehingga istrinya bertanya, ya, melihat kondisi Rasulullah itu, Siti Aisyah bertanya-tanya. Faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi Muhammad, lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa semua ini engkau lakukan seperti ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni, maupun dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang? Jadi Nabi itu enggak ada dosa lagi. Ya, nah, sudah diampuni. Tapi ibadahnya luar biasa. Ya. Tapi apa jawab Nabi? Afal uhibbu an akuna abdan syakura. Memang enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi maknanya itu adalah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, kita lihat bagaimana ibadah Rasulullah SAW, ya, ketika beliau itu melaksanakan sholat. Ya, jadi ada sahabat yang memang mengikuti Nabi, ya, dalam sholat malamnya lah begitu. Diikuti oleh para sahabat. Baru ruku setelah 100 ayat. Ya. Begitu selesai sholat Al-Baqarah selesai, nanti masuk Ali Imran, tamat Ali Imran, baru kemudian ruku. Ya, nanti An-Nisa juga begitu. Nah, siapa yang kuat? Kita baru coba imam baca 1 halaman saja. Nah, itu sudah besok jangan lagi lah sholatnya. Ya, terlalu kepanjangan ayatnya gitu. Dalam mengungkapkan ibadah kepada Allah, ya, nggak bisa kita mengikutinya. Nah, tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan, ya, semaksimal mungkin. Ya, Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Jadi orang mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang dhaif. Nah, di situ perlunya kita menjaga kesehatan fisik, ya, sehingga sehat dan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berdiri untuk sholat itu enggak menggigil lutut gitu. Ya, baru dibaca surat surat Al-Ikhlas, ya, masih oke lah surat Ikhlas. Tapi begitu dibaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, mayatasaalun, waduh, ini amayatasaalun dibaca, ya. Nah, itu namanya tidak kuat, ya. Jadi oleh karena itu harus olahraga juga pagi. Nah, cuman kadang-kadang di masyarakat kita tuh aneh, ya, Pak, pagi-pagi dia keliling komplek jalan. Berapa putaran, Pak? Ini udah 4-5 kali putaran komplek, ya. Kok tadi pagi enggak sholat subuh ke masjid? Aduh, itulah lutut saya sakit katanya. Ya, jadi waktu sholat subuh lututnya sakit, tapi keliling komplek bisa 50 kali putaran. Nah, itulah yang luar biasanya gitu kan, ya. Jadi oleh karena itu memang perjuangannya di situ. Ya, al-mu'minul qawi khairun ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khair, pada setiap amalan kebaikan apapun, ya, tetap yang kuat, ya, itu lebih baik. Misalnya kuat dalam beribadah, kuat dalam berinfak, bersedekah, ya, kuat dalam berdakwah misalnya begitu, yaitu al-mu'minul qawi. Nah, kemudian Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amalas syaitan. Ya, rawahu Muslim. Jadi Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Jadi kata-kata hirsun itu kan artinya kan serakah sebetulnya. Ya, lebih banyak maknanya negatif, tapi dalam konteks kebaikan tidak apa-apa. Ya, jadi kita digunakan kata serakah ihris ala ma yanfa'uk terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, itu menandakan bahwasanya kita memang harus punya punya semangat, ya, semangat yang kuat dalam kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi kita dunia dan hari akhirat.
Wasta'in billah wala ta'jiz, dan selalu minta pertolongan kepada Allah dan jangan terasa lemah. Ya, jadi kalau kita meminta perlindungan kepada Allah itu terus menerus, ya, walaupun seakan-akan apa yang kita minta itu kok belum dikabulkan begitu, tapi tetap, ya, tidak boleh ada putus asa, ya, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wala ta'jiz. Dan kalau kita ditimpa oleh sesuatu, jangan mencari alasan, ya, mencari dalih. Wah, tadi kalau saya nggak kesini ini nggak akan begini nih, gitu. Itu nggak boleh itu, ya. Ya, tapi katakanlah qadarullah, arti kita terima. Nah, kita terima, tapi menerima ini maknanya bukan berarti kemudian kita tanpa perhitungan berikutnya. Ya, tetap harus ada perhitungan. Jadi bertawakal itu bukan membabi buta, ya, tetapi harus dengan usaha. Nah, kalau usaha sudah dilakukan maksimal, tapi kemudian dapatnya cuma sebegitu, nah itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, jadi ini adalah hadis yang bagaimana kita di dalam beribadah kepada Allah itu melakukan dengan maksimal, ya, dengan maksimal. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya anna Rasulullah SAW qala hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Ya, ada juga dalam riwayat yang lain redaksinya huffat, ya, huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Ya, yang artinya adalah hujibat itu kan terhalang, ya. Jadi hujibat, ya, neraka itu dihalangi oleh syahwat. Artinya kalau orang itu melewati halangan itu, dia tempuh halangan itu, ya, pagar itu dia jebol, dia masuk neraka dia. Ya, artinya dengan melaksanakan syahwat, ya, orang itu akan berarti dia menjebol, ya, pintu neraka. Nah, kemudian jannah, surga itu bil makari, yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ya, apa yang tidak disenangi oleh hawa nafsu? Bangun malam, ya, untuk tahajud. Tapi bangun malamnya tahajud, bukan bangun malam karena Manchester United atau Liverpool apalah begitu, ya, yang tengah malam itu. Nah, bukan itu. Tapi ada orang untuk melaksanakan tahajud, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, nah itu. Jadi itu dia bangun, ya. Itu namanya adalah yang menghalang surga itu kan bil makarih. Jadi kalau dia jebol itu masuk surga dia. Nah, jadi artinya adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pemuasan hawa nafsu itu ujungnya adalah neraka. Tapi segala ibadah-ibadah yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu, nah itu adalah surga. Ya, makanya kalau ibadah puasa, kenapa balasannya surga? Ya, karena dia berkaitan dengan hawa nafsu. Kita nggak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Bahkan tidak boleh juga melihat, ya, apa-apa yang dilarang gitu, mendengar juga kalimat-kalimat yang tidak boleh didengar selama berpuasa, ya. Nah, itu ditahan. Nah, ketika itu ditahan, nah itulah orang yang nanti menahan, mengendalikan hawa nafsunya. Itu maknanya adalah hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya, jadi neraka itu dikelilingi, pagarnya itu adalah syahwat. Artinya kalau orang itu melaksanakan keinginan hawa nafsunya, berarti dia telah membuka dirinya, menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Tapi kalau dia misalnya mampu mengendalikan, ya, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu bil makarih, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu maknanya adalah al jannatu huffat, ya, bil makarih, ya, surga dikelilingi oleh hawa nafsu, oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk memaksimalkan, ya, bermujahadah. Kenapa? Karena diri kita itu ada memang dorongan-dorongan hawa nafsu, yang dimana kecenderungan hawa nafsu itu adalah agar supaya seseorang itu terhalang, ya. Jadi hawa nafsu itu mendorong untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sedangkan ibadah kepada Allah itu adalah membuka pintu-pintu surga, dan itu memerlukan perjuangan. Dan mudah-mudahan, ya, waktu yang singkat ini, ya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, karena amal ibadah inilah yang nanti akan menemani kita nanti ketika kita meninggal dan kemudian berada di alam kubur, di alam barzakh. Nabi mengatakan dalam satu hadis, yatsba'ul mayyita salasah, 3 yang mengiringkan atau mengikuti mayit. Pertama adalah ahluhu, yang kedua adalah wa maluhu, yang ketiga adalah amaluhu. Ya, jadi
kata Nabi, fayaji'u isnani wa yabqa wahid. Yang dua kembali, yang satu tinggal. Yang kembali adalah ahluhu wa maluhu. Jadi harta dan keluarga akan kembali ke tempatnya semula. Nah, sementara amal itu akan bersama dengan kita. Jadi itu marilah kita tingkatkan amalia kita, sehingga amal kita ini akan menyelamatkan kita. Ini kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.